hanya bisa bernafas saja. Oke, sekarang kalian dalam posisi mata terbuka. Kalian lihat ke atas kalian dan kalian pilih satu titik. Fokus ke titik itu. Sekali lagi tidak ada gerakan apapun. Jangan betulin baju, jangan betulin kerudung. Posisi tangannya di samping. Kalian lihat ke atas, tidak di atas perut tangannya. Nah, gitu di samping. Kalian lihat ke atas, di atas, pilih satu titik. Satu titik yang kalian fokus lihatnya ke arah sana terus. Kalian dengarkan seperti saya dan kalian mencoba mendalami apa yang saya katakan. Kalian lihat titik fokus itu. Kalian lihat di situ ternyata muncul sebuah bayangan, sebuah gambar, sebuah sesuatu yang pernah terjadi pada diri kalian. Bayangkan di satu titik itu muncul seolah-olah kayak gambar atau film yang pada saat itu pernah kalian alami. Di titik itu ada peristiwa yang sangat menyenangkan buat kalian, peristiwa yang sangat membuat kalian bahagia, peristiwa yang tidak bisa terlupakan dalam pikiran kalian, peristiwa yang sangat orang-orang tersayang di sekitar kalian. Bagaimana situasi yang membuat kalian nyaman, membuat kalian bahagia, membuat kalian semangat untuk menjalani hidup. Bayangkan peristiwa itu dan rasakan kebahagiaannya. Tiba-tiba gambarnya mulai agak kabur dan gambarnya mulai berubah. Bayangkan gambar itu menjadi sesuatu peristiwa yang semuanya ada dalam bayangan itu. Rasakan kembali betul-betul sampai hadir dan terasa hingga kalian menurunkan pelipis kalian, menandakan kaliannya emosi. Rasakan betul-betul sampai dapat rasanya, sampai kalian betul-betul merasakan kebencian hal itu yang ingin dilupakan tapi tidak pernah hilang dari pikiran saya. Tiba-tiba gambar tersebut mulai kabur kembali dan berubah menjadi hal yang paling menyedihkan. Bayangkan situasi atau momen yang paling pernah menyedihkan yang pernah kalian alami. Entah kehilangan seseorang, entah karena hal apapun yang membuat kalian sedih. Kemudian gambarnya mulai berkabur lagi dan berubah menjadi pengalaman pada saat kalian memalukan. Bayangkan hal yang terlucu, terunik yang pernah kalian lakukan hingga kalian merasakan malu sendiri dengan kejadian itu. Lihat gambarnya dan hadirkan kelucuannya ke dalam diri kalian. Hal terbodoh yang pernah kalian lakukan, hal yang membuat kalian tertawa terbahak-bahak, hal yang mungkin memalukan bagi seumur hidup kalian. Bayangkan kejadiannya dan rasa yang kalian lakukan pada saat itu betul-betul terasa sama kalian. Oke, zamannya mulai hilang dan kalian mulai mengedipkan mata kalian. Kalian boleh pejamkan mata kalian dan kalian mulai ngerasain bagaimana rasakan denyut nadi yang mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh kalian itu terasa. Bayangkan, anggap saja kalian sedang pingsan, tapi bisa rasakan tidak bisa melakukan apapun. Bayangkan dan rasakan yang kalian tiduri adalah pasir pantai. Terasa sekali bagaimana teksturnya, itu bagian dari angin pantai. Kalian rasakan angin sepoi-sepoinya. Kalian pejamkan mata saja. Kalian merem, kalian bayangkan saja karena kalian posisinya sedang pingsan. Rasakan angin yang berembus dan sedikit lagi kalian tidak bisa merasakan gerakan apapun. Kalian hanya bisa bernafas saja dan merasakan dari seluruh tubuh kalian merespon apa yang ada di luar. Rasakan itu semuanya terdengar dan saya merasakan persis bahwa saya sedang berada di pantai. Tangan saya bisa merasakan bagaimana tekstur pasir yang sedang saya tiduri. Kalian bisa merasakan bagaimana panasnya terik matahari mulai membakar tubuh kalian. Saya terdampar entah sampai kapan dan saya bisa bertahan juga entah sampai kapan. Saya tidak bingung untuk kapan mendapatkan pertolongan. Yang jelas pada saat ini
kering, kalian mulai dehidrasi, kalian mulai kelaparan, dan kalian mulai tidak bisa melakukan apa-apa. Tenaga kalian semakin lemas, kalian mulai kering, mulai panas. Kemudian tangan kaki saya mulai semakin lelah, semakin tidak bisa bergerak, semakin seolah-olah kalian tidak punya harapan untuk hidup. Rasakan dan dengarkan juga tetap burung-burung yang sedang berkicau. Kemudian derusnya ombak laut, angin yang terus foy-foy. Dan kalian bisa menyadari itu tanpa bisa berbuat apapun. Tiba-tiba cuaca kembali menjadi sore hari. Perut kalian semakin meronta-ronta. Perut kalian semakin terasa bahwa ada yang tidak nyaman, ada yang merasa kesakitan, dan kalian mulai kelaparan. Kelaparan yang luar biasa terasa persis di tenggorokan kalian, ditambah kalian kekurangan cairan, sehingga kalian semakin tidak berdaya. Kalian untuk mengangkat jari saja susahnya minta ampun, ingin menggerakkan kaki saja susahnya minta ampun. Tidak ada tenaga sedikit pun. Angin serta cuaca malam kembali menyelimuti kalian. Dinginnya angin malam, dinginnya suasana malam, dan gelapnya malam itu memperburuk keadaan kalian. Rasakan kembali tenggorokan kalian yang semakin haus. Rasakan kembali anggota tubuh kalian yang semakin lemas karena tidak ada suplai makanan yang masuk ke tubuh kalian. Rasakan bagaimana perihnya lampu. Kalian sudah tidak bisa menggerakkan setengah bagian tubuh kalian. Kalian sudah merasakan bagaimana sakitnya luar biasa, bagaimana ketika nyawa akan lepas dari raga kalian. Kalian sudah pasrah dengan apa yang terjadi, sudah tidak mengharapkan ada orang yang bisa menyelamatkan. Tubuh kalian sudah mulai kurus kering, tubuh kalian terus tersinari matahari hingga saya bertahan untuk hidup, dan ternyata tubuh saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena ini membuat saya semakin tersiksa sampai akhirnya kalian tewas. Oke, tiba-tiba semuanya berubah, dan kalian sadar bahwa semuanya hanya mimpi. Kalian bayangkan jika itu memang terjadi hari terakhir buat saya, maka siapkah saya untuk pergi tanpa berpamit antara yang lain? Ketika saya dalam posisi terpuruk, saya merasa sendiri, saya merasa tidak berdaya, dan saya tidak ada yang bisa membantu. Terbesit teringat wajah ibu kalian. Bayangkan wajah ibu kalian yang selama 9 bulan mengandung kalian, berdiri berat, berjalan sakit, berbaring surut. Ibu kalian berjuang sekuat tenaga. Ketika kalian mau dilahirkan, nyawanya dipertaruhkan. Ketika kita lahir, air susunya mengalir dalam tubuh kita. Tidak akan pernah sedikit pun untuk bisa membalas apa yang dia lakukan. Perjuangan membesarkan saya tidaklah mudah, dengan keegoisan, dengan kenakalan, dengan apa yang telah saya perbuat pada ibu saya dan pada saya. Sosok makhluk mulia yang menerima saya dengan segala kekurangannya, menerima saya apa adanya, menerima dengan kondisi yang seperti ini. Semakin lama bukan semakin kuat, ibu saya semakin tua. Saya bisa membayangkan dan melihat bagaimana kerutan wajahnya semakin banyak, bagaimana beban hidupnya semakin berat untuk dia tanggung. Dia ingin anaknya selalu sukses. Dia memperjuangkan apapun demi anaknya. Terkadang saya tidak pernah peduli pada ibu saya. Ketika dia sakit, saya sering cuek.
Saya lebih mementingkan kepentingan saya. Saya lebih memilih bermain dibanding menemani ibu saya ketika dia sedang sakit. Tapi ketika saya sakit, ibu saya lah orang yang paling setia menemani saya. Dia rela bawa saya untuk berobat meskipun dia nggak tahu uangnya dari mana. Ibu saya akan berkorban apapun demi saya. Dia bangga dengan anak yang serba banyak kekurangannya ini. Dia bangga menceritakan tentang kemampuan anaknya. Dia bangga tentang bahwa anaknya bisa berprestasi. Tapi apa yang telah saya perbuat? Saya sering menyakitinya. Saya sering membuatnya kecewa. Terkadang apa yang dia katakan tidak pernah saya dengarkan. Yang ada hanya bentakan. Maafkan anakmu ini yang hingga sampai saat ini belum bisa membahagiakanmu, belum bisa membuatmu bahagia. Entah saya duluan atau mereka yang lebih awal meninggalkan. Bayangkan jika ibu kalian yang memang harus lebih awal meninggalkan kalian. Sepulang dari sini, kalian pulang, tiba-tiba rumah saya sudah dikunjungi banyak orang. Tetangga, kerabat, keluarga, sanak saudara. Saya bertanya ada apa di rumah saya. Ternyata ada satu bendera kuning yang tertancap di rumah saya. Bendera yang selama ini saya lihat di rumah orang tua, di rumah orang lain, pada saat ini saya melihat di rumah orang tua saya sendiri. Karena menyadari bahwa ini rumah saya. Kalian lari ke tengah rumah, ternyata ada satu sosok yang sudah terbujur kaku, terbungkus kain kafan. Kalian datang dan ternyata siapa sosok ini? Kakak kalian, bapak kalian, saudara kalian, semuanya menguatkan kalian. Harus disadari bahwa yang meninggal adalah ibu kalian. Jangan langsung hancur hati kalian. Kalian buka kain kafannya dan kalian melihat bagaimana jasad ibu kalian sedang tersenyum. Tanpa disadari itulah pertemuan terakhir kalian dengan ibu kalian. Kalian belum sempat memberikan apapun, belum sempat membuatnya bangga. Bu, saya masih terlalu muda untuk ditinggalkan ibu. Saya masih butuh kasih sayang ibu. Saya masih butuh perhatian ibu. Apa jadinya saya tanpa ibu? Dunia ini terlalu kuat. Dunia ini terlalu kejam. Mau ngeluh sama siapa saya, Bu? Harus cerita sama siapa, Bu? Ketika kejadian itu sudah terjadi, maka penyesalan pun tidak akan pernah bisa menggantikan. Kalian itu menjadi merupakan sosok seorang ayah. Ayah yang selalu menanggung kehidupan kalian. Ayah yang selalu membiayai keluarga kalian. Meski harus berjuang dengan teriknya matahari, dinginnya malam, kerasnya kehidupan. Ayah kalian tidak pernah menceritakan tentang keburukannya, tentang beban yang dia hadapi selama di pekerjaan. Kita tak pernah melihat bagaimana dia dengan lelahnya. Dia menahan rasa sakit agar keluarganya tetap terus bisa jalan.
Dia berjuang untuk masa depan kalian, biaya kuliah, biaya sekolah, dia terus berjuang. Tanpa disadari, ayah saya mulai bertumbuh, rambutnya mulai berubah, dan ternyata ayah saya bukan kuat lagi. Semakin lama semakin rontak, semakin rapuh, semakin banyak penyakit yang dia rasakan. Saya bisa apa? Saya mampu apa untuk menggantikan perasaannya? Sampai suatu ketika ayah sekalian pergi ke tempat pekerjaan dengan menggunakan motor, dan ternyata tiba-tiba mengalami kecelakaan. Ayah sekalian mengalami kecelakaan dengan kendaraan, hingga pada saat itu ayah sekalian tertembak di tempat. Kalian dari sini pulang melihat ternyata di depan tempat ada banyak orang yang mengerumuni kejadian tersebut, dan kalian melihat ternyata yang kalian lihat adalah ayah kalian yang berumur dengan darah. Ayah kalian yang sudah tidak bernafas lagi. Kepanikan kalian, ketakutan kalian harus menyadari bahwa ini benar-benar terjadi. Saya harus kehilangan ayah saya secara mendadak. Yang saya belum sempat pamit, saya belum sempat minta maaf pada ayah saya. Saya harus hidup tanpa sosok seorang ayah. Saya harus sabar. Hidup harus tetap diteruskan. Saya teringat kenangan ketika kecil bermain dengan ayah. Ketika ayah saya membawa saya ke tempat wisata, bermain bersama, ketawa bersama. Saya merindukan itu. Saya harus tersadar bahwa saya harus kehilangan ibu dan ayah. Berat bagi saya. Dan selama ini saya sering bertak-bertak. Saya ingin minta sesuatu tanpa memperhatikan bagaimana mereka kesulitan. Saya terlalu egois untuk itu. Bayangkan wajah kedua orang tua kalian sedang tersenyum manis pada kalian. Bayangkan kedua wajah itu adalah pada saat terakhir kalian melihat mereka. Mereka lah orang yang paling berharga dalam hidup kalian. Mereka lah sosok yang jadi inspirasi buat kalian. Sadarlah ketika mereka ada, sayangilah mereka dengan segala kekurangannya. Jangan pernah ada konflik, jangan pernah ada dusta, jangan pernah durhaka. Saya jamin setiap orang tua punya cara yang berbeda-beda mendidik anaknya. Sayangilah mereka bagaimana mereka mengasihi kami suatu kecil. Sayangilah mereka selama mereka masih ada. Manfaatkan setiap detik untuk bersama mereka penuh dengan kebahagiaan. Sebelum suatu saat kalian akan kangen dengan keberadaannya. Merindukan kasih sayangnya, merindukan hangat peluknya, merindukan ketika dia menasihati saya untuk kebaikan saya. Kemudian saya tersadar dan ternyata semuanya hanya mimpi, semuanya hanya ilusi, dan ternyata saya masih punya kesempatan untuk merubah semuanya. Saya masih bersama ibu saya. Meskipun dengan segala kekurangannya, dengan penyakit yang dia derita, tapi saya masih punya kesempatan untuk berbakti padanya. Di sisa hidupnya, saya ingin menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang dibanggakan, anak yang menjadi kebanggaannya. Ternyata saya juga tersadar bahwa ayah saya masih ada. Saya ingin membantu dengan sekuat tenaga, memperjuangkan bagaimana kelasnya hidup. Saya punya adik-adik yang bisa jadi
biaya itu. Saya harus sukses, saya harus kuat, karena jika suatu saat mereka tiada, sayalah sosok seorang kakak yang akan meneruskan perjuangan ibu bapak saya. Saya harus sukses, saya harus berubah. Saya tidak boleh lagi membuat mereka terpuruk, tidak boleh lagi membebani mereka dengan pikiran karena kelakuan saya. Saya harus banyak membuat mereka tersenyum. Terlalu banyak kebaikan yang tidak mereka berikan, dan terlalu banyak keburukan yang telah saya lakukan. Maka anakku, maka anakku, anakku yang sudah mulai belajar dewasa ini ingin lebih baik lagi, ingin bisa membuat mereka bahagia, ingin bisa membuat mereka bangga. Oke, boleh buka matanya dan boleh tepuk tangan buat semuanya.